Oke, ini masalah kuburan ya. Dalam masalah memegahkan kubur, saya punya teman seseorang yang biasa mencari berkat di kuburan. Masya Allah. Dia berkata bahwa memegahkan kubur karena kuburan Nabi Muhammad SAW juga dimegahkan katanya. Oh iya, siap. Iya. Dalil umum ya. Bagaimana kita menjawabnya Ustadz? Maka jawabannya, Nabi Muhammad yang melarang memegahkan kuburan. Lalu kenapa kemudian kuburan beliau seperti itu? Usaha pencurian jasad beliau berkali-kali. Tahu tidak Anda sejarah itu? Usaha pencurian. Karena kita yakin sampai sekarang pun Nabi Muhammad hidup dengan kehidupan yang lain dan utuh jasadnya. Nabi dan Rasul di antara keisian mereka jasadnya tidak dimakan rayap. Dan ada sebagian orang kemudian yang demikian karomah untuk dia. Guru ngaji disebutkan pernah di Jawa Barat. Beberapa tahun setelah dia dikebumikan, harus kemudian dibongkar kuburan tertentu dan tubuhnya masih utuh. Syekh Utsaimin juga pernah bercerita. Datang para pekerja itu ya, penggali, para pekerja lah. Mereka harus mengerjakan tembok batas kota di Unaiza, tempatnya Syekh Utsaimin. Mereka datang dan bercerita, Syekh, ketika kami melewati, artinya parit atau pondasi yang mereka harus bikin itu harus melewati kuburan. Akhirnya kami sudah pelan-pelan, Syekh. Pelan-pelan. Tak taunya secara tidak sengaja, namanya manusiawi, terkeduklah salah satu lahat dan keluarlah jasad. Sudah puluhan bahkan mungkin ratusan tahun. Dan puluhan tahun lah ya, ratusan kebanyakan. Dan jasadnya masih utuh. Bahkan kata mereka, kuningnya atau orennya warna jenggotnya, karena dia sudah tua, mungkin kala itu ketika hidup sudah tua dan kemudian dia semir, boleh menyemir jenggot, boleh juga menyemir rambut, tapi hindari warna hitam. Dan yang umum itu warna merah atau oranye. Jangan Anda sudah tua, Anda semir warna biru. Wah, itu anak pang. Anak pang. Bahkan kata mereka, sampai warna jenggotnya yang kena henna, jenggotnya yang dia semir, masih utuh. Dan ketika jasad itu keluar, semerbak harum wangi tersebar dan semua kami menciumnya. Jadi kayak bom parfum. Semuanya mencium. Ketika itu terbukti. Ini karomah. Karena jasad yang utuh itu basicnya milik Nabi dan Rasul. Itulah yang kita yakini kepada jasad Nabi Muhammad. Dan usaha pencurian itu berkali-kali di zaman yang berbeda di kalangan para khalifah zaman dulu. Makanya di beton dibangun. Karena ada alasan. Jasad Anda siapa yang mau curi? Nggak ada. Nabi Muhammad yang melarang untuk menghias yakni kuburan. Apalagi sampai megah. Jadi itu yang kita panuti. Bahkan ketika sabda Nabi Muhammad berbeda dengan praktek beliau ketika hidup, sabda beliau yang kita pegang. Ada perbedaan nih, praktek Nabi Muhammad dengan sabdanya. Sabda yang kita pakai. Ya, tapi kan perkara yang seperti ini sangat jarang. Maka jika ada pertanyaan seperti ini, sabda Nabi Muhammad yang kita nomor satukan, beliau yang melarang untuk membangun bangunan di atas kuburan. Apalagi sampai megah. Ulun pernah di Lombok 1 tahun 96-97, separuh zaman Soeharto, separuh krisis moneter. Jadi waktu itu ulun di Kebun Roy, di Kebun Roy itu ada di Lombok Barat di Mataram. Nama tempatnya Kebun Roy. Di samping kampung Kebun Roy itu kuburan orang-orang Cina. Masya Allah, megahnya luar biasa. Dan sebagian orang-orang pengemis dijadikannya rumah memang. Megah sekali kuburannya. Megah, betul-betul besar. Bukan cuma beratap, dengan semua hiasannya. Kuburan orang-orang Cina. Orang-orang Cina. Subhanallah. Ya, itukah kemudian yang kita ikuti? Enggak. Nabi Muhammad melarang. Jangan lebihkan dari 1 jengkal. Makanya kita uruk tanah sampai 1 jengkal, diamkan, nanti dia nyusul sendiri. Kasih tanda minimal batu 1. Tanda bahwasanya ini kuburan abahku. Ini kuburan mamaku. Sampai di antara pendapat para ulama, nisan kemudian dituliskan padanya nama, itu sudah bagian dia hiasan kata para ulama. Nah, nisan 1 doang nih. Bukan 2, 1 aja nih. Minimal kita ambil pendapat yang boleh 1. Tapi kalau dihias, tapi kalau ditulis Fulanah binti Fulan, lahir sekian, meninggal sekian. Hobi, nomor telepon, biasanya itu ya. Nama, lahir, meninggal.
Itu sudah bagian hiasan kata sebagian para ulama. Bayangkan. Apalagi kemudian Anda membangunnya sampai megah. Tidak, itu terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sabda Nabi Muhammad adalah yang nomor satu yang kita panuti. Prakteknya ada di Masjid Nabawi karena sebab tertentu. Itu untuk pengamanan jasad Nabi kita Muhammad, dan Anda bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.